Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quintanaya Aurora Sinarayu, NIM 4421044, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi, diantaranya penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, kata depan, penggunaan partikel, penggunaan kata ganti, penggunaan singkatan, dan jenis kata. Ya, langsung saja. Yang pertama ada penggunaan huruf. Penggunaan huruf ada 3, yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, dan penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dapat digunakan pada 1. Awal kalimat. Contohnya ada pada layar sebelah sini. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada petikan langsung. Contohnya ada di sini. Kemudian, yang ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kata yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Contohnya ada di sebelah sini. Keempat, huruf kapital digunakan pada huruf awal gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya seperti berikut. Yang kelima, huruf kapital digunakan pada awal huruf unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Contohnya seperti berikut. Keenam, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang. Contohnya seperti berikut. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa. 8. Penggunaan huruf kapital digunakan pada awal huruf penyebutan nama hari, bulan, hari raya, dan hari bersejarah. 9. Huruf kapital digunakan pada awal huruf penyebutan nama geografi. 10. Huruf kapital digunakan pada huruf awal penyebutan singkatan. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring dapat digunakan untuk menyebutkan nama buku, majalah, dan surat kabar dalam pengutipan tulisan. Selanjutnya, penggunaan huruf miring dapat digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang terakhir, huruf miring dapat digunakan untuk menyebutkan nama ilmiah atau nama dalam bahasa asing. Selanjutnya, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan kembali tulisan yang telah ditulis miring, dan huruf tebal digunakan untuk menegaskan karangan seperti bab dan subbab. Materi yang kedua yaitu penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik umumnya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik digunakan pada akhir angka pada suatu bagan, ikhtisar, atau suatu daftar. Contohnya seperti berikut. Kemudian, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menyatakan jumlah. Yang kedua, penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau posisi. Contohnya seperti berikut. Kemudian tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, dan tanda koma digunakan sebelum atau sesudah kata seru. Yang ketiga, penggunaan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 digunakan dalam akhir kalimat pernyataan lengkap yang disertai dengan perincian atau penjelasan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, penggunaan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan unsur dari bahasa Indonesia dengan unsur dari bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya seperti berikut. Kemudian,
Kata hubung digunakan untuk merangkai se yang berikutnya diawali dengan huruf kapital. Dan tanda hubung digunakan untuk merangkai angka dengan kata an. Kemudian penggunaan tanda petik. Tanda petik pada umumnya digunakan untuk mengapit petikan langsung dari naskah, pembicaraan, atau bahan tulis lainnya. Contohnya seperti berikut. Materi yang ketiga adalah penggunaan kata depan. Seperti yang diketahui, kata depan pada umumnya terdiri dari 3, yaitu di, ke, dan dari. Contoh penggunaan kata depan adalah sebagai berikut. Materi yang keempat yaitu penulisan partikel. Partikel dalam bahasa Indonesia terdiri atas kah, lah, pun, per, dan tah. Partikel kah, lah, dan tah ditulis serangkai dengan kalimat yang mendahuluinya. Sedangkan partikel pun dan per ditulis terpisah dari kata atau kalimat yang mendahuluinya. Contohnya sebagai berikut. Materi yang kelima yaitu penulisan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, diikuti dengan tanda titik di setiap akhir singkatan. Yang kedua, singkatan nama orang dengan inisial ditulis tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim ditulis menggunakan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang keempat, singkatan satuan, takaran dan timbangan, dan lambang kimia ditulis tanpa tanda titik. Materi yang keenam yaitu penulisan kata ganti. Pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata ganti mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dari kata yang lain. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis kata. Jenis kata dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 10. Yang pertama, kata nomina atau kata benda, terdiri dari nomina konkret yang merupakan benda yang dapat dilihat dengan panca indera, dan nomina abstrak yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang kedua, verba atau kata kerja, terdiri dari kata kerja penuh dan kata kerja bantu. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Yang keempat yaitu adverbia atau kata keterangan. Yang kelima, pronomina atau kata ganti yang terdiri dari pronomina personal, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Yang keenam, numerelia atau kata bilangan. Ketujuh, konjungsi atau kata sambung. 8, preposisi atau kata depan. Yang kesembilan, artikula atau kata sandang. 10, interjeksi atau kata seru. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.